Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Putra Adrian dengan NIM 2004-2198. Di sini saya akan membacakan materi dari proposal yang telah saya buat, yaitu tentang program pemerintah dalam mengelola lingkungan melalui bank sampah di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Baiklah, untuk yang pertama yang akan saya bacakan adalah latar belakang. Untuk pembuangan limbah yang dikelola dengan buruk menyebabkan masalah serius karena penumpukan limbah pembuangan yang sembarangan di ruang terbuka menyebabkan pencemaran tanah yang juga berdampak pada saluran bawah tanah. Demikian pula membakar sampah mencemari udara, membuang sampah ke sungai menyebabkan pencemaran dan menyumbat saluran air dan banjir. Masalah lingkungan meliputi pengelolaan limbah biasanya disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang cepat. Eksploitasi tidak kalah pentingnya adalah masalah sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Sampah adalah kegiatan sehari-hari oleh penduduk. Pertambahan penduduk meningkatkan aktivitas penduduk yang berarti juga dapat meningkatkan produksi menyebabkan bertambahnya jumlah sampah. Pertambahan penduduk yang signifikan dan perubahan kebiasaan konsumsi masyarakat secara tidak langsung meningkatkan bahkan mengidentifikasi jumlah, jenis, dan sifat sampah. Permasalahan sampah muncul pada hakikatnya merupakan isu nasional yang perlu ditangani secara kooperatif dan menyeluruh. Baiklah, untuk selanjutnya, Sumatera Barat memiliki 7 kota dan 17 kabupaten administrasi. Salah satu kota di Sumatera Barat yang paling banyak menghasilkan sampah adalah Kota Padang. Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Kota Padang terkenal dengan daerah yang masalah lingkungan di Sumatera Barat. Bentuk permasalahan lingkungan salah satunya menjadi permasalahan Kota Padang adalah sampah. Berdasarkan pelacakan masalah pengelolaan sampah oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Wilayah pada Kota Padang, Kota Padang dikenal sebagai kota dengan sampah terbanyak. Salah satunya pemekaran Kota Padang adalah Kecamatan Kuranji. Baiklah, untuk kajian teoritis, dalam yang pertama adalah partisipasi masyarakat. Pengertian partisipasi masyarakat menurut Harjanti dan Anggraini tahun 2020 bahwa partisipasi dianggap sebagai sesuatu yang penting sehingga menjadi alasan orang untuk melakukan sebuah perbuatan. Setiap perbuatan mempunyai konsekuensi yang berdampak terhadap kondisi yang ada di sekitarnya. Jadi partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan sebuah individu untuk menciptakan sebuah kondisi yang nyata. Yang kedua, kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini apabila setiap orang kegiatan dalam proses partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan, yaitu yang pertama partisipasi langsung dan yang kedua adalah partisipasi tidak langsung. Partisipasi yang langsung adalah partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan pandangan membahas pokok perusahaan dan mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain. Partisipasi tidak langsung yaitu partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain. Partisipasi dibangun atas nilai-nilai kebersamaan, keinginan diri sendiri, dan rasa persatuan bersama. Kuatnya partisipasi membawa nilai-nilai kolektif dalam rumah tangga untuk saling membantu. Partisipasi dalam rumah tangga maupun antar rumah tangga di 3 lokasi penelitian dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu kekuatan memberikan informasi tentang aspek-aspek kebersihan lingkungan, golongan gotong royong, dan menyelesaikan pengelolaan sampah melalui bank sampah yang berada di Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Untuk yang kedua adalah pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan adalah upaya untuk menjaga atau melestarikan serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup agar dapat memenuhi kebutuhan manusia dengan sebaik-baiknya. Manajemen lingkungan, pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sadar untuk menjaga dan melestarikan serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup agar dapat memenuhi kebutuhan manusia dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan lingkungan memiliki berbagai aplikasi dan banyak secara umum. Yang pertama, pengelolaan lingkungan dibagi 4, yaitu sebuah pemeliharaan lingkungan secara teratur, perencanaan awal pengelolaan lingkungan kawasan yang menjadi dasar dan pedoman bagi perencanaan pembangunan. Yang ketiga adalah perencanaan lingkungan didasarkan pada penilaian dampak lingkungan. Yang ketiga adalah program pemerintah. Dalam rangka memenuhi peraturan program pemerintah Republik Indonesia nomor 81 tahun 2012 dengan peraturan lingkungan hidup nomor 13 tahun 2012, Kota Padang juga
melaksanakan program 3R sampah disediakan oleh Perwaku Kota Padang nomor 24 tahun 2014 tentang Kota Padang bersih Tref Padang, namun pemerintah ini terbatas pada penyelesaian tugas pembangunan TPA yang dialihkan ke Dinas Lingkungan Hidup secara teori. Pengeluaran program harus melibatkan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan yang baik. Untuk yang keempat, pengelolaan sampah dan bank sampah dan sampah. Bank sampah adalah tempat mengumpulkan sampah yang telah dipilah atau dipilih. Hasil pengumpulan sampah yang telah disortir diantarkan oleh pihak pembuangan sampah ke bengkel atau pemulung. TPA yang dikelola melalui sistem bank sampah dijalankan oleh sukarelawan, dipenuhi oleh sampah organik dan non-organik. Sampah semakin banyak atau akan menimbulkan banyak masalah sehingga harus diolah. Bagaimana mengolah sampah menjadi membantu pemerintah dalam pengelolaan sampah dan meningkatkan perekonomian. Selanjutnya adalah sampah adalah limbah padat dan setengah padat yang dihasilkan oleh aktivitas manusia atau tumbuhan oleh aktivitas perkotaan. Sampah adalah sampah yang berkomponen subsistem yang saling mendukung, berinteraksi. Oleh karena itu, berhubungan dengan Mukan atau Nina Herlina tahun 2017 menjelaskan dalam bukunya bahwa sampah adalah segala sesuatu yang sudah tidak digunakan lagi, digunakan atau disukai sehingga harus dibuang. Menurut Undang-Undang Pengelolaan Sampah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa padat dari kegiatan sehari-hari manusia dan proses khusus jenis, konsentrasi atau jumlahnya. Pengelolaan sampah berdasarkan pemilihan sampah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah berbahaya dan sampah beracun atau B3. Sampah organik adalah sampah yang dapat mudah diurai oleh organisme, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Sampah organik dibagi menjadi 2, yaitu sampah organik basah dan sampah organik kering. Limbah air seperti limbah kulit buah dan sayur termasuk limbah basah. Sampah kering adalah sampah yang sedikit mengandung air seperti kayu dan bahan dan daun kering. Sampah anorganik adalah sampah anorganik, merupakan sampah yang sulit terurai, dan sampah organik dapat didaur ulang namun tidak dapat didaur ulang dan berasal dari makhluk hidup. Sampah anorganik berasal dari bahan sampah plastik atau logam. Yang terakhir adalah limbah B3. Limbah B3 merupakan limbah yang mengandung merkuri yang tergolong beracun ke dalam berbahaya bagi manusia. Contoh limbah B3 adalah bekas kaleng cat, wadah parfum bekas. Jenis limbah ini biasanya merupakan residu pengelolaan bahan kimia berbahaya. Sifat limbah B3 itu sendiri. Untuk yang B, saya akan membahas tentang kerangka konseptual. Kerangka konseptual di sini maksud saya adalah pemerintah mengelola lingkungan melalui bank sampah di Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Dengan contoh pelaksanaannya adalah rencana kegiatan, pembentukan pengurus, kegiatan rutin, dampak pemberdayaan, dan selanjutnya adalah dampak pemberdayaan dari kegiatan ini adalah lingkungan dan sosial. Metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah metode kualitatif, pendekatan menurut Sutopo dan Arif Wayan Suendra tahun 2008. 5 menyimpulkan beberapa pendapat pakar tentang pengertian penelitian kualitatif adalah mendeskripsikan dan menganalisis fenomena peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Yang kedua, kegiatan terencana untuk menangkap praktek penafsiran responden untuk informan terhadap dunianya. Yang ketiga, bersifat menggambarkan, mengungkapkan, dan menjelaskan. Sedangkan menurut Kaler atau Yuwita Afresia Pravesanti, pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan memaparkan atau mendeskripsikan sesuatu hal. Yang B, lokasi penelitian. Untuk lokasi penelitian merupakan tahap awal yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Alasan lokasi ini dipilih menjadi lokasi penelitian karena lokasi ini termasuk wilayah pemukiman warga padat penduduk, dan wilayah ini dilalui oleh jalan lintas provinsi yang berada dekat dengan tempat pembuangan sampah yang merusak tata Kota Padang. Untuk informan penelitian, whistleblower adalah orang yang dalam suatu peristiwa yang kasus menyampaikan informasi tentang dirinya
atau orang lain kepada penyidik dan wawancara mendalam. Teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi penelitian ini adalah teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel untuk digunakan dalam penelitian ilmiah. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber dalam aspek-aspek tertentu. Aspek-aspek khusus ini misalnya seseorang dianggap paling tahu yang apa yang kita inginkan dan apa yang akan kita harapkan untuk proses tertentu. Mungkin penguasa untuk memudahkan peneliti ini mempelajari objek dan situasi sosial yang diteliti. Peneliti mencari informan penelitian dengan melihat langsung kenyataan yang ada di lapangan. Jenis data. Jenis data sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan serta tujuan yang hendak dicapai, maka sesuai dengan yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer. Data primer merupakan suatu kata-kata atau tindakan orang secara langsung yang diamati atau narasumber yang diwawancari, hal disebut sebagai sumber data utama. Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah yaitu yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dan sumber-sumber yang ada terdahulu. Data sekunder adalah data yang dapat tidak secara langsung oleh objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi dikumpulkan oleh pihak. Data sekunder ini adalah data yang diproduksi oleh studi kepustakaan. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi non-partisipasi. Observasi non-partisipan adalah di mana observer tidak ikut dalam kehidupan orang yang berpartisipasi dalam kegiatan observasi, secara terpisah berkedudukan selaku pengamat. Observer hanya bertindak sebagai penonton saja tanpa harus ikut terjun ke lapangan. Observasi untuk pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata atau alat bantu utamanya selain panca indera lainnya seperti telinga, hidung, mulut, dan kulit. Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua adalah wawancara peneliti mendalam. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung sesuatu yang permasalahan serta tentunya akan dilakukan berdasarkan suatu pedoman atau catatan yang berisikan pemikiran pertanyaan yang ditanyakan pada waktu wawancara secara langsung. Wawancara mendalam dilakukan salah satu staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Staf yang di Kecamatan Kuranji Padang, masyarakat tinggal di Kecamatan Kuranji Kota Padang. Sebelum melakukan wawancara terhadap informan yang telah ditentukan, peneliti terlebih dahulu membuat pedoman wawancara yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan faktor pendukung solidaritas. Untuk teknik analisis terakhir adalah teknik analisis data. Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini. Langkah-langkah dikemukakan oleh Sugiono. Yang pertama adalah redaksi data. Redaksi data merupakan merangkul dan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan seperti itu datanya diredaksi memberikan gambaran yang lebih jelas. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarik kesimpulan. Yang C adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiono, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan yang merupakan deskriptif atau gambar suatu objek. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan ini dapat memenuhi tugas akhir kuliah saya dengan mata kuliah metode penelitian. Apabila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.